Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa perencanaan wilayah dan kota, jurusan Teknik Sipil, Perencanaan dan Perancangan, Fakultas Sains dan Teknik, Universitas Bangka Belitung. Kami dari kelompok 8 ingin menyampaikan edukasi mengenai peraturan daerah Kabupaten Bangka Barat dari tahun 2014 sampai tahun 2034. Yuk kita simak. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat. Yang ketiga, Bupati adalah Bupati Bangka Barat. Yang keempat, pemerintah daerah adalah pemerintah Kabupaten Bangka Barat, yaitu Bupati Bangka Barat dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Selanjutnya ada tujuan penataan ruang, di mana terdapat pasal 3, penataan ruang Kabupaten Bangka Barat bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Bangka Barat sebagai daerah yang berbasis pertambangan, industri, pariwisata, pertanian, kelautan, dan perikanan dengan azas keseimbangan lingkungan. Selanjutnya ada pasal 4, yaitu untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, ditetapkan kebijakan rencana tata ruang wilayah. Struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang di Kabupaten Bangka Barat itu adalah susunan pusat-pusat permukiman serta sistem jaringan prasarana dan sarana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat dengan hubungan fungsional secara hierarkis. Sedangkan secara kompleks, struktur ruang itu sendiri adalah realisasi yang memuat rencana-rencana sarana serta prasarana baik lainnya yang mendukung dalam mewujudkan tata ruang dan strategi suatu wilayah baik di Kabupaten Bangka Barat itu sendiri. Tujuan dari struktur ruang adalah mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan selaras dengan dokumen perencanaan. Baik, struktur ruang yang pertama adalah susunan sistem pusat-pusat permukiman dan bagian dari rencana prasarana lainnya. Yuk kita bahas. Yang pertama, rencana sistem pusat permukiman dalam tata ruang wilayah Kabupaten Bangka Barat. Dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bangka Barat, pusat permukiman kabupaten direncanakan dan ditetapkan sebagai permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan, di mana masing-masing luas perkotaan seluas 9.331 hektar dan permukiman perdesaan itu seluas 11.987 hektar. Luas aja? Enggak dong. Pusat permukiman perkotaan itu direncanakan secara merata di kawasan perkotaan sebagaimana yang dimaksud ialah rencananya tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Bangka Barat dan pusat permukiman perdesaan direncanakan secara merata di seluruh desa di Kabupaten Bangka Barat. Yang kedua, kita bahas mengenai rencana sistem jaringan prasarana Kabupaten Bangka Barat. Yang pertama, sistem perkotaan Kabupaten Bangka Barat dengan hierarki dan klaster perkotaan. Yang pertama, Kota Muntok ditetapkan sebagai pusat kegiatan wilayah, Kota Kelapa dan Kota Paritiga sebagai pusat kegiatan lokal, Pelapas, Air Putih, Jebus, Tempilang, Bakit, dan Ibul sebagai pusat pelayanan kawasan, Air Nyato, Kundi, Rukam, Kapit, Cupat, Kacung, Pusuk, Kayu Arang, Penyampak, dan Sangku sebagai pusat pelayanan lokal. Selanjutnya, kita bahas apa saja sih rencana jaringan transportasi. Yang pertama, jenis-jenis jaringan jalannya. Jaringan jalan kolektor primer 1 direncanakan di Tanjung Kalian Ibul, Ibul Kelapa, dan Kelapa batas Kabupaten Bangka Barat dengan Kabupaten Bangka itu sendiri. Jaringan jalan kolektor primer 2 berada di Ibul, Jebus, Jebus Paritiga, dan lainnya. Sedangkan jaringan jalan lokal di Kabupaten Bangka Barat itu ditetapkan di kawasan khusus, kawasan industri dan pelabuhan terpadu, yaitu ruas Jalan Muntok, Air Putih, Tanjung Ular, dan Air Limau. Untuk jaringan jalan lokal itu direncanakan di Kabupaten Bangka Barat, sedangkan jalan khusus kawasan industri dan pelabuhan terpadu yaitu ruas Jalan Air Muntok, Air Putih, Tanjung Ular, dan Air Limau. Sedangkan jaringan jalan lingkar Kota Muntok itu berada di Tanjung Kalian,
sampai Kadur. Sedangkan jembatan Tanjung Ru sampai Tanjung Gudang Belinyu. Jaringan jalan baru Trans PKW Muntok hingga Petaling, dan jaringan jalan lingkar utara Bangka Barat. Sedikit mengenai rencana jaringan jalan transportasi. Berlanjut ke rencana pengembangan terminal penumpang tipe B di Kecamatan Muntok, Tempilang, dan Paritiga, sedangkan terminal tipe C itu di setiap kecamatan kabupaten yang ada di Bangka Barat. Untuk rencana pengembangan lintas angkutan barang yang menghubungkan kawasan industri dan pelabuhan terpadu KIPT itu berada di Tanjung Ular dengan Desa Air Limau, Kecamatan Muntok. Pelabuhan pengumpul berada di Pelabuhan Muntok dan Pelabuhan Tanjung Kalian yang terletak di Kecamatan Muntok, dan alur pelayaran di Tanjung Kalian Muntok, Palembang, Muntok, dan wilayah lainnya. Sedangkan kawasan industri dan pelabuhan terpadu KIPT. Untuk selanjutnya, rencana struktur ruang jaringan energi Bangka Barat. Yang pertama, pengembangan pembangkit listrik tenaga uap PLTU itu di Kecamatan Muntok. Yang kedua adalah pengembangan pembangkit listrik tenaga diesel itu di Kecamatan Muntok. Selanjutnya, rencana struktur ruang sistem jaringan telekomunikasi. Yang pertama, jaringan terestrial dikembangkan secara tersebar hingga ke desa-desa di Kabupaten Bangka Barat. Dan yang kedua, jaringan seluler akan dikembangkan di seluruh kecamatan, yaitu melalui perluasan jaringan telepon seluler dengan penambahan base station atau BTS secara tersebar. Untuk selanjutnya, rencana struktur ruang terakhir, yaitu rencana jaringan sumber daya air. Yang pertama, sistem wilayah sungai. Meneliti pengolahan wilayah sungai Semubur yang merupakan sungai lintas antar kabupaten, dan yang kedua adalah sistem jaringan irigasi yang meliputi peningkatan rehabilitasi serta operasi yang berada di pertama itu terletak di Sungai Dua, Sungai Kampak Jebus, Pancur sekitar Sungai Jering, Buleng, Sungai Penyampak, dan Sungai Semubur. Yuk kita bahas mengenai pola ruangnya lagi. Pola dan ruang, dua hal yang menjelaskan apa ya? Adalah peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang mencakup fungsi lindung dan tentunya juga mencakup fungsi budidaya. Dalam pemanfaatan sumber daya alam, manusia, dan buatan secara berkelanjutan. Pola adalah bentuk ketentuan, sedangkan ruang ialah hamparan permukaan bumi yang dikembangkan dalam membentuk pola penggunaan bagaimana hamparan kosong itu menjadi tata ruang beragam. Itu yang disebut dengan pola ruang. Sebuah konsep yang sudah menjadi integral dan perencanaan tata ruang yang telah diatur salah satunya seperti Perpres nomor 64 tahun 2022 dan Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 mengenai tata ruang itu sendiri. Secara tujuan, pola ruang singkat sih, karena berkedudukan sebagai untuk mewujudkan pengaturan wilayah yang efisien, berwawasan lingkungan, dan tentunya selaras dengan dokumen perencanaan tata ruang. Untuk rencana pola ruang itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu lindung dan budidaya. Pola ruang adalah lindung dan budidaya. Apa sih itu? Yuk sini kita bahas. Rencana kawasan lindung Kabupaten Bangka Barat adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan, baik hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan itu sendiri. Sedangkan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, manusia, dan buatan itulah budidaya. Nah, untuk selanjutnya, sekarang kita bahas apa saja sih rencana-rencana pola ruang yang ada di Kabupaten Bangka Barat. Yang pertama, penetapan kawasan hutan lindung yang ditetapkan di Hutan Lindung Kecamatan Muntok, Hutan Lindung di Simpang Teritip, dan Hutan Lindung di Kecamatan Kelapa. Untuk yang kedua, penetapan kawasan sempadan pantai. Penetapan ini di sepanjang pantai wilayah Kabupaten Bangka Barat. Dan penetapan kawasan sempadan sungai itu ditetapkan di sepanjang sungai yang ada di Kabupaten Bangka Barat. Nah, untuk yang ketiga adalah penetapan kawasan sempadan waduk atau kolong yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Bangka Barat. Ruang terbuka hijau itu terletak dalam kawasan perkotaan
yang ada di wilayah Kabupaten Bangka Barat. Untuk selanjutnya, pola ruang yang membahas terkait kawasan suaka alam atau kawasan pelestarian alam dan cagar budaya yang berada di Kecamatan Muntok, Jering Menduyung, dan Gunung Maras. Nah, untuk selanjutnya, kawasan pantai hutan mangrove di hutan mangrove Kecamatan Muntok, hutan mangrove di Kecamatan Simpang Teritip, hutan mangrove di Kecamatan Kelapa, dan hutan mangrove di Kecamatan Jebus. Nah, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan yang berada di bangunan eks pusat pemerintahan Kresidinan yang dahulu dan sekarang sudah menjadi rumah Bupati Bangka Barat. Untuk selanjutnya adalah cagar budaya dan ilmu pengetahuan itu berada di bangunan Bangka Tin Winning Bedrift atau BTW, rumah Mayor Chung A. Tiam dan sekitarnya. Untuk selanjutnya, penetapan kawasan lindung mengenai rawan bencana alam yang ditetapkan di wilayah sebagai berikut. Yang pertama itu Kelurahan Tanjung yang berada di Kecamatan Muntok, Kelurahan Sungai Daeng, Kecamatan Paritiga, dan Desa Belolaut. Untuk rencana kawasan budidayanya selanjutnya adalah Kabupaten Bangka Barat. Yang pertama, kawasan peruntukan hutan produksi. Nah, untuk peruntukan tersebut berada di hutan produksi Kecamatan Muntok, hutan produksi di Kecamatan Simpang Teritip, Kecamatan Kelapa, Kecamatan Tempilang, Kecamatan Jebus, dan Kecamatan Paritiga. Untuk kawasan peruntukan hutan rakyat itu ditetapkan di Kecamatan Muntok, Kecamatan Simpang Teritip, hutan rakyat di Kecamatan Jebus, Kecamatan Paritiga, Kecamatan Kelapa, dan Kecamatan Tempilang. Untuk selanjutnya, kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan yang terdapat di setiap kecamatan di Kabupaten Bangka Barat. Jenis hortikultura itu ditetapkan di setiap kecamatan juga, dan kawasan peruntukan perkebunan yang berada di perkebunan besar di Kecamatan Muntok dan perkebunan besar di Kecamatan Simpang Teritip. Untuk selanjutnya, kawasan peruntukan peternakan itu terdapat di Kecamatan Kelapa, Muntok, dan Kecamatan Jebus. Kawasan peruntukan perikanan tangkap di semua kecamatan Kabupaten Bangka Barat. Untuk kawasan peruntukan pengolahan hasil perikanan itu berada di Kecamatan Muntok, Tempilang, Simpang Teritip. Kawasan peruntukan perikanan itu di pangkalan pendaratan ikan PPI dan tempat pelelangan ikan di Kecamatan Muntok serta Balai Benih Ikan Lokal di Kecamatan Kelapa. Kawasan peruntukan industri sendiri itu terletak di Pelabuhan Terpadu KIPT di Tanjung Ular, kawasan industri di sekitar Tanjung, dan kawasan industri dan pelabuhan terpadu KIPT. Nah, untuk kawasan peruntukan pariwisata itu masih merupakan rencana pola ruang Kabupaten Bangka Barat yang dimana terbagi menjadi 3, yaitu Satuan Kawasan Wisata 1, Satuan Kawasan Wisata 2, dan Satuan Kawasan Wisata 3. Satuan Kawasan Wisata 1 itu meliputi Pantai Tanjung Kalian, Tanjung Ular, Pantai Angel, Pantai Muntok Asin. Satuan Kawasan Wisata 2 itu terletak di Pantai Tanjung Ru, Pulau Nenas, Pantai Blembang, Pantai Bembang, Bukit Mepari, Bukit Penyabung, dan Pantai Siangau. Untuk SKW 3 itu terletak di Pantai Pasir Kuning, Pantai Kedecak, Air Panas Dendeng, Perkebunan Sawit, Sarang Burung Walet yang terdapat di Kecamatan Tempilang dan Kelapa. Yang terakhir, pola ruang merupakan kawasan peruntukan pariwisata budayanya. Itu terletak di Giri Sasana Menumbing, Pesanggerahan Muntok, Rumah Mayor Chuang Tiam, serta Gedung Kuning. Sekian pola ruang dan struktur ruang Kabupaten Bangka Barat. Dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bangka Barat, terdapat beberapa kawasan strategis yang menjadi fokus utama pembangunan daerah tersebut. Kawasan strategis ini ditetapkan berdasarkan 3 kepentingan. Yang pertama yaitu kepentingan ekonomi, kepentingan sosial budaya, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Untuk kepentingan ekonomi, kawasan strategis meliputi kawasan industri dan pelabuhan terpadu Tanjung Ular, serta kawasan perkotaan Muntok sebagai pusat pelayanan utama wilayah. Selain itu, kawasan Tanjung Kalian juga menjadi bagian penting dengan fungsi pelabuhan penyeberangan, terminal, kawasan industri, dan wisata.
Dari sisi sosial dan budaya, kawasan strategis difokuskan pada kawasan konservasi budaya Muntok Lama yang menjadi nilai sejarah tinggi dan terus dikembangkan sebagai pusat wisata, budaya, dan pendidikan. Sementara itu, dari sisi lingkungan hidup, kawasan strategis mencakup kawasan suaka alam Bukit Menumbing dan Jering Menduyung, serta kawasan-kawasan kritis di sekitar kolong yang terbesar di beberapa kecamatan. Kawasan ini memiliki fungsi penting dalam menjaga kelestarian lingkungan, memerlukan rehabilitas keberlanjutan. Semua kawasan strategis ini menjadi dasar bagi arah pengembangan wilayah Bangka Barat untuk kedepannya. Berikutnya adalah arahan pemanfaatan ruang dalam RT/RW Kabupaten Bangka Barat yang menjadi landasan utama agar pembangunan wilayah dapat berlangsung secara terarah, terpadu, dan sesuai dengan rencana tata ruang. Dalam arahan ini terdapat dua aspek penting yang saling berkaitan, yaitu ketentuan mengenai kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR, serta indikasi program utama 5 tahun sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan. Ketentuan KPPR pada dasarnya memastikan bahwa setiap kegiatan pembangunan, investasi, atau pemanfaatan ruang hanya dapat dilaksanakan jika lokasinya sesuai dengan struktur ruang dan pola ruang yang telah ditetapkan dalam RT/RW. Untuk menjamin kesesuaian ini, pemerintah daerah menerapkan mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang melalui 4 instrumen utama, yaitu peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disentif, serta penerapan sanksi bagi pelanggarannya. Dengan demikian, KPPR berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pembangunan tetap berada dalam koridor perencanaan tata ruang, sehingga tidak menimbulkan konflik penggunaan lahan maupun kerusakan lingkungan. Untuk arahan pemanfaatan ruang dalam RT/RW Kabupaten Bangka Barat menjadi landasan utama agar pembangunan wilayah dapat berlangsung secara terarah, terpadu, dan sesuai dengan rencana tata ruang. Dalam arahan ini terdapat dua aspek penting yang saling berkaitan, yaitu tentang mengenai kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR, serta indikasi program utama 5 tahun sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan. Ketentuan KKPR pada dasarnya memastikan bahwa setiap kegiatan pembangunan, investasi, atau pemanfaatan ruang hanya dapat dilaksanakan jika lokasinya sesuai dengan struktur ruang dan pola ruang yang telah ditetapkan dalam RT/RW. Melalui ketentuan KKPR dan program 5 tahun ini, Kabupaten Bangka Barat berupaya memastikan bahwa pemanfaatan ruang tidak hanya sesuai aturan, tetapi juga berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan dan merata. Keseluruhan arahan ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan arahan kebutuhan pembangunan ekonomi, sosial budaya, dan kelestarian lingkungan, sehingga ruang yang ada dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat saat ini maupun di masa mendatang. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat tahun 2014, pemerintah telah menetapkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang dilakukan bersama-sama oleh pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Namun agar proses tersebut berjalan dengan lancar, pemerintah menetapkan adanya lembaga khusus, yaitu Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang bertugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pembangunan wilayah. Perda ini juga memberikan hak kepada masyarakat untuk mengetahui, mengajukan saran, keberatan, hingga pengawasan terhadap pemanfaatan ruang. Selain itu, masyarakat juga wajib menaati rencana tata ruang, memanfaatkan ruang sesuai izin dan ketentuan, serta memberikan akses pada kawasan yang ditentukan sebagai milik umum. Dalam peraturan daerah ini menegaskan bahwa peran masyarakat hadir dalam 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap perencanaan, seperti memberikan masukan terkait persiapan, penentuan arah pengembangan, dan pengidentifikasian potensi masalah. Tahap yang kedua yaitu tahap pemanfaatan, seperti memanfaatkan ruang sesuai dengan kearifan lokal, menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam. Dan yang terakhir yaitu tahap pengendalian, seperti pelaporan ketika menemukan penyimpangan dan ikut serta dalam pengawasan dan pemantauan. Contoh peran masyarakat, yaitu ketika pemerintah merencanakan rencana tata ruang yang baru, prosesnya dilakukan dengan melibatkan masyarakat melalui forum konsultasi dan penyampaian aspirasi masyarakat.
Forum ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti perwakilan perangkat daerah, instansi, akademisi, serta tokoh masyarakat. Selama pelaksanaan forum konsultasi ini, berbagai masukan saran dikumpulkan sehingga dijadikan bahan penyempurnaan rancangan. Hal ini merupakan wujud kolaborasi antara pemerintah dan para masyarakat. Melalui peraturan ini menegaskan bahwa keberhasilan tata ruang bukan hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga merupakan kolaborasi antara kelembagaan yang kuat dan partisipasi masyarakat yang aktif.